Alhamdulillah, Bruno selamatkan setan merah dari kekalahan. Son bantu Tottenham menang di kandang Hoffenheim. AS Roma tumbang atas wakil Belanda. Marmos merasa terhormat bisa gabung Manchester City. Keren, Erspo luncurkan jersey baru Timnas Indonesia, dijual mulai 14 Februari. Ayo siap-siap beli nih. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Hoffenheim versus Tottenham, Son 2 gol, The Lily Whites menang 3-2. Pada pertandingan yang digelar di Rhein-Neckar Arena, Tottenham membuka keunggulan pada menit ketiga lewat James Maddison. Son menambah keunggulan Spurs di menit ke-22. Tuan rumah menipiskan skor berkat gol Anton Stah di menit ke-68. Son mencetak gol keduanya di menit ke-77. Hoffenheim memperkecil skor lagi pada menit ke-88 lewat David Entusu. Tottenham mampu mempertahankan keunggulan 3-2 hingga akhir laga dan jadi kemenangan pertama dalam 4 laga terakhir di Liga Eropa. Dengan hasil ini, anak asuhan Ange Postecoglou itu naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Eropa dengan 14 poin dari 7 laga, sementara Hoffenheim dengan 6 poin di posisi ke-28. AS Roma tumbang atas wakil Belanda. AS Roma pulang dengan kekalahan dari lawatan ke AS Alkmaar. Gol Troy Parrott pada menit ke-80 bikin Roma kalah tipis 0-1. Kekalahan ini bikin Roma melorot ke posisi 21 dengan 9 poin dari 7 laga, sementara AS naik ke peringkat ke-14 berbekal 11 poin. Olympiakos curi poin penuh di markas Porto. Bermain di Stadio do Dragão, tim tamu membawa pulang 3 poin setelah menang tipis 0-1 dari tim tuan rumah. Gol tunggal Olympiakos dicetak oleh Ayub El Kabi di menit ke-79. Dengan hasil ini, Porto tertahan di posisi ke-25 dengan raihan 8 poin, sementara Olympiakos naik ke posisi ke-12 dengan raihan 12 poin. MU versus Rangers, setan merah menang 2-1. Laga matchday ke-7 antara MU versus Rangers dihelat di Old Trafford. MU unggul lebih dulu setelah diuntungkan dengan gol bunuh diri kiper lawan di menit ke-52. Rangers menyamakan skor usai Cyril Dessers mencetak gol di menit ke-88. Namun gol Fernandes di menit ke-90+2 memastikan kemenangan tuan rumah. Skor 2-1 untuk kemenangan setan merah menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, MU merangsek ke 4 besar dengan raihan 15 poin, sementara Rangers tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 11 poin. Cukur Sasadat, Lazio amankan 3 poin kandang. Bermain di Stadio Olimpico, tuan rumah tampil apik dan berhasil mencetak 3 gol lebih dulu lewat aksi Mario Gila di menit ke-5, Mattia Zagatni di menit ke-32, dan Tati Castellanos di menit ke-34. Tim tamu cuma bisa mencetak 1 gol lewat aksi Ander Muguruza di menit ke-82. Skor 3-1 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Lazio aman di puncak dengan raihan 19 poin, sementara Real Sociedad tertahan di posisi ke-18
dengan raihan 10 poin. Hasil lengkap Liga Eropa pekan ke-7 hari ini. Bodo Glimt menang 3-1 atas Tel Aviv. Fenerbahce bermain imbang 0-0 dengan Lyon. Karabakh kalah 2-3 dari FCSB. Victoria Pleasant menang 2-0 atas Anderlecht. Malmo kalah 2-3 dari Twente. Union Saint-Gilloise menang 2-1 atas Braga. Augsburg menang 1-0 atas Nice. Ludogorets kalah 0-2 dari Midtjylland. Eintracht Frankfurt menang 2-0 atas Ferencváros. Rigas FC menang 1-0 atas Ajax. PAOK menang 2-0 atas Slavia Praha. Setan Merah unggul di banyak aspek. Manchester United berhasil mengalahkan Rangers 2-1 dalam lanjutan Liga Eropa. Kemenangan ini memperkuat langkah Manchester United di Liga Eropa. Statistik menunjukkan dominasi mereka dalam berbagai aspek permainan. Namun, kerja keras Rangers tetap memberikan tantangan hingga menit akhir. Di laga ini, Bruno Fernandes menjadi inspirator sekaligus pahlawan kemenangan MU. Ia tampil begitu menonjol di area tengah dan depan Setan Merah. Resmi gabung Manchester City, Marmos merasa ini sebagai sebuah kehormatan. Omar Marmos resmi bergabung Manchester City. Ia bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer sebesar 59 juta pound sterling. Ia telah menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2029. Penyerang internasional Mesir itu tak butuh banyak berpikir untuk gabung timnya Pep Guardiola, karena ia merasa sebuah kehormatan bisa bermain di klub sekelas Manchester City. Juventus resmi pinjam Randal Kolo Muani. Juventus mendapatkan tenaga baru untuk paruh kedua Serie A 2024-2025. Bianconeri baru saja meminjam Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Dikutip dari situs resmi klub, Kolo Muani akan berseragam hitam putih sampai akhir musim. Tidak ada opsi permanen dalam kontrak peminjaman. Klub Messilhers petik kemenangan perdana di Liga Eropa. FC Twente bersua Malmo FF di Eleda Stadion. Dalam duel tersebut, Twente masih belum diperkuat bek andalannya Messilhers karena masih berkutat dengan cedera. Meski tanpa Mes, FC Twente berhasil mengalahkan Malmo dengan skor 3-2. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Twente di Liga Eropa. Mereka pun kini berada di tempat ke-26 klasemen. Tertinggal 2 poin dari Besiktas yang menghuni tempat ke-24 atau batas akhir zona knockout playoff Liga Eropa. Erspol luncurkan jersey baru Timnas Indonesia dijual mulai 14 Februari. Erspol selaku penyedia jersey dan apparel PSSI meluncurkan jersey baru kandang Timnas Indonesia. Jersey baru itu akan dijual mulai tanggal 14 Februari 2025. Dengan mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia, jersey ini bercerita tentang wujud dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai sesuatu yang tak ternilai, warisan ini meliputi bukan hanya sejarah panjang perjuangan dan ragam budaya yang memiliki coraknya masing-masing, tetapi juga kekayaan alam yang melimpah. Marco Rose bicara soal ketertarikan Arsenal pada Sesko. Pelatih RB Leipzig Marco Rose sadar jika Benjamin Sesko tengah masuk dalam pantauan Arsenal di bursa musim dingin ini. Namun ia ingin pilarnya tak pergi di tengah musim lantaran ada target yang masih ingin dicapai klub.
Pemain asal Slovenia itu musim ini lumayan apik. Ia sudah mengepak 14 gol dari 26 laga di lintas kompetisi. Namun pelatih asal Jerman ingin memaksimalkan potensi terbaik sang pemain guna membantu tim yang tengah menjaga asa untuk finish di Liga Champions pada musim depan. Odegaard jawab kritik dengan performa gemilang. Mikel Arteta memuji kapten Arsenal Martin Odegaard atas performanya yang penuh tekad dan hasrat tinggi dalam kemenangan 3-0 melawan Dinamo Zagreb di Liga Champions. Pujian ini muncul setelah Odegaard sebelumnya mendapatkan kritik dari pundit sepak bola Jamie Carragher. Carragher menilai pemain asal Norwegia itu perlu lebih berani dalam membantu serangan Arsenal. Odegaard sendiri mengakui adanya tekanan untuk lebih produktif di lini tengah, terutama dari sang pelatih Arteta. Nistelrooy tak akan tambah staf kepelatihan di Leicester City. Jaap Stam yang pernah bermain bersama Ruud van Nistelrooy di Manchester United dan tim nasional Belanda baru-baru ini menawarkan jasanya untuk membantu Leicester City. Namun Van Nistelrooy, manajer Leicester saat ini, menegaskan bahwa dirinya tidak berencana menambah staf kepelatihan di klub. Nistelrooy tetap yakin dengan tim kepelatihan yang ada saat ini. Dengan komposisi tim pelatih yang ada, Nistelrooy tetap optimis bahwa mereka dapat memperbaiki performa Leicester City di sisa musim ini. Jack Grealish masih optimis Manchester City bisa bertahan di Liga Champions. Manchester City mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan pada matchday ke-7 Liga Champions musim ini. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Paris Saint-Germain, The Citizen menelan kekalahan dengan skor 4-2. Winger Manchester City Jack Grealish mengaku masih optimis terkait peluang timnya untuk lolos ke fase gugur. The Citizen masih memiliki peluang untuk mengamankan posisi 24 besar jika mereka bisa mengalahkan klub Bruges pada laga pamungkas di fase penyisian. Bangun AC Milan, Sergio Conceição sampai menginap 24 jam di markas. Pelatih AC Milan Sergio Conceição menunjukkan dedikasinya yang tinggi untuk membangun kinerja I Rossoneri. Dedikasi tinggi Conceição diakui sangat menolong guna meningkatkan performa individu. Tugasnya mati-matian membangun I Rossoneri baru memasuki tahap awal. Dia membutuhkan kerjasama dari para pemain agar mewujudkan segala instruksi menjadi hal nyata di lapangan. Saya tak punya rumah, saya di Milanello 24 jam sehari dan bersama staf. Kami melakukan semuanya yang kami bisa, ujar Conceição. Dua Milan panaskan persaingan untuk dapatkan Samuel Ricci dari Torino. Inter Milan siap bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan gelandang Torino Samuel Ricci. Bahkan baru-baru ini pihak Rossoneri dikatakan telah membuka pembicaraan dengan agennya. Jika Davide Fratesi meninggalkan San Siro selama hari-hari terakhir jendela transfer Januari, Inter dapat mengajukan tawaran untuk Ricci lebih cepat. Dan mungkin siap dengan kesepakatan pinjaman plus opsi kewajiban untuk membeli. Rutinitas Rodrigo mencetak gol di Liga Champions. Rodrigo memainkan peran penting saat Real Madrid menang dengan skor 5-1 atas FC Salzburg. Rodrigo mencetak 2 gol dan melanjutkan rutinitasnya sejak membela Real Madrid, yakni bikin gol di Liga Champions. Rodrigo punya peruntungan yang baik saat bermain di Liga Champions. Dia acap kali bikin gol-gol penting di pentas Eropa untuk Real Madrid. Rodrigo juga tercatat tidak pernah absen bikin gol di Liga Champions sejak membela Real Madrid pada musim 2019-2020 lalu. Rafinha sedang memasak di Liga Champions. Rafinha sedang memasak di Liga Champions musim ini. Bagaimana tidak, sejak gabung Barcelona 3 tahun lalu,
Baru di musim ini potensi winger Brasil itu benar-benar keluar di bawah polesan Hansi Flick. Penampilan fantastis terbarunya adalah ketika membawa Los Blaugrana bangkit secara Spartan dari 2 kali ketertinggalan hingga 4 gol versus Benfica. Sepasang golnya itu membuat Rafinha kini mencatatkan jumlah keterlibatan gol lebih banyak dibanding seluruh pemain di Liga Champions musim ini. Hansi Flick berikan sejumlah petua untuk Ansu Fati. Seperti yang telah dilaporkan, Ansu Fati tidak ingin meninggalkan FC Barcelona bulan ini. Meskipun keterlibatannya di bawah manajer Hansi Flick baru-baru ini sangat terbatas. Flick meyakinkan sang penyerang bahwa ia menghargainya, tetapi merasa bahwa mengingat kualitasnya, ia seharusnya memberikan performa yang lebih tinggi daripada yang telah ia tunjukkan sejauh ini. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!